Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kayla Teherunisa dengan NIM 2403545. Aku merupakan mahasiswa dari PKH kelas 1A. Di sini aku akan memberitahu kalian mengenai rangkuman dari materi perkembangan bicara dan bahasa pada anak untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan anak berkebutuhan khusus. Check it out. Perkembangan bicara dan bahasa pada anak. Definisi perkembangan. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan syaraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Misalnya, perkembangan sistem neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan sosialisasi. Selanjutnya, definisi bicara. Bicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Bahasa berarti menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara berkomunikasi. Definisi bahasa. Bahasa adalah salah satu aspek penting dalam perkembangan anak, meliputi kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan. Kemampuan bahasa terbagi dua, menjadi reseptif, mendengar dan memahami, dan ekspresif, yaitu berbicara. Lalu, apa sih perbedaan bicara dan bahasa? Bicara dan bahasa itu berbeda. Bicara adalah kemampuan menyampaikan kata-kata, sedangkan bahasa adalah cara menyampaikan dan menerima informasi. Lalu, apa sih bedanya bahasa reseptif dan bahasa ekspresif? Bahasa reseptif berhubungan dengan pemahaman apa yang dilihat dan didengar, sedangkan bahasa ekspresif adalah kemampuan berkomunikasi secara simbolis atau visual seperti menulis dan memberi tanda. Lalu ada fase perolehan bicara pada anak. Yang pertama ada observing. Observing merupakan fokus konsentrasi, kontak kuping harus dengar suara ibu yang berucap susu. Mata harus melihat benda dan mulut ibu yang berkata susu. Yang kedua ada fase reseptif. Nah, kemampuan reseptif adalah kemampuan memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca. Anak dengan gangguan reseptif kesulitan untuk mengikuti perintah, memahami bacaan, atau merespon instruksi sederhana seperti salam, tos, atau kisbay. Nah, contoh fase reseptif adalah anak dapat diminta untuk mengambil barang atau menunjuk anggota tubuh sesuai arahan. Anak perlu dilatih dengan tugas-tugas sederhana seperti mengambil peralatan makan agar tidak dimanjakan. Yang ketiga ada fase ekspresif. Nah, kemampuan ekspresif adalah kemampuan untuk menyampaikan keinginan atau kebutuhan secara verbal atau non-verbal. Nah, anak dengan gangguan ekspresif mungkin sulit mengikuti perintah, memahami bacaan, atau mengucapkan kata-kata, meski mengenali benda itu. Nah, secara nonverbal, mereka mungkin menunjuk atau menarik tangan untuk meminta sesuatu. Nah, sedangkan secara verbal, anak mungkin menggunakan kata-kata sederhana seperti mama, mau, minta, makan, atau minum untuk mengekspresikan keinginan mereka. Selanjutnya, tahapan perkembangan bahasa anak. Yang pertama, tahap pralinguistik 0-12 bulan. Di sini, bayi mulai mengenali bahasa meski belum menghasilkan bunyi bermakna. Pada usia 4-7 bulan, bayi mulai membuat suara baru seperti bisikan dan pekikan. Dan ocehan semakin meningkat ketika di usia 7-12 bulan. Yang kedua, tahap satu kata, 12-18 bulan. Anak mulai menggunakan satu kata dengan makna yang mewakili ide atau frasa. Kata-kata yang sering digunakan orang tua memiliki potensi besar menjadi kata pertama anak. Yang ketiga, tahap dua kata, 18-24 bulan. Di sini, anak mulai mengombinasikan dua kata dalam kalimat pendek, tetapi belum bisa menggunakan kata petunjuk atau pronomina dengan benar. Yang keempat, tahap banyak kata, 3-5 tahun. Di sini, anak mulai membuat kalimat lebih kompleks dan menggunakan banyak kosakata. Pada usia 5-6 tahun, bahasa anak sudah menyerupai bahasa orang dewasa dengan variasi struktur yang lebih baik. Selain perkembangan bahasa dengan 4 tahap di atas, anak juga mengembangkan kemampuan fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan pragmatif secara bertahap sepanjang masa perkembangan hingga usia sekolah. Faktor perkembangan bahasa dan bicara.
Pertama, kemampuan kognisi. Kemampuan kognisi mempengaruhi kecepatan perkembangan bahasa individu. Semakin tinggi kemampuan kognisi, semakin cepat pula perkembangan bahasanya. Hal ini menunjukkan adanya korelasi signifikan antara pikiran dan bahasa seseorang. Yang kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga adalah jumlah anak atau jumlah keluarga. Dalam keluarga dengan banyak anggota, perkembangan bahasa anak cenderung lebih cepat karena adanya komunikasi yang lebih bervariasi dibandingkan dengan anak tunggal yang hanya berinteraksi dengan keluarga inti. Nah, yang terakhir, kedwibahasaan. Kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Nah, di sini anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya, di dalam rumah dia menggunakan bahasa Sunda dan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Untuk materi yang aku rangkum, aku mendapatkan dari repositori Poltekkes TJK dan e-jurnal VIP UNG. Terima kasih banyak sudah menonton videonya, sampai jumpa!